Tapi ini mengaku dirinya keturunan, tetapi tidak mencerminkan bagaimana sikapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mencerminkan bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara kita menghormati ulama, cara kita menghormati habaib, cara kita menghormati kiai-kiai kita, yaitu terutama untuk pelajar ini, dengan tidak mengikuti pendapatnya yang salah, dengan tidak mengikuti adabnya yang buruk, dengan tidak mengikuti kata-katanya yang kasar. Jangan. Ketahuilah para bapak ibu ya, tidak ada jaminan ketika Anda menjadi habib, ya. Anda masuk surga, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan ya. Ketika Anda misalkan seorang habib, lalu kemudian Anda terbebas dari azab kubur begitu. Enggak ada. Yang harusnya ya, yang kita introspeksi diri kita ini, apakah kita sudah benar-benar bertakwa? Apakah adab kita ini sesuai dengan adab Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita? Allah kan tidak melihat bagaimana kita, apakah habib, apakah gus, apakah ustadz, tuan guru, kiai, buya. Tidak melihat itu Bapak Ibu. Tidak, demi Allah. Tidak melihat itu. Allah mah tidak melihat yang demikian. Allah lihat bagaimana ketakwaan kita. Lalu kemudian bagaimana coba Rasulullah akhlaknya luar biasa. Akhlak Rasulullah itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak menyakiti orang, tidak berkata-kata kasar. Ini mah Masya Allah. Tidak mencerminkan ya dirinya sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah dia. Kenapa? Karena manusia biasa Bapak Ibu. Manusia biasa. Oleh karenanya kita tidak boleh berlebihan. Ada juga ya oknum banyak menghujat orang yang tidak sepaham dengan dia. Kalau sekiranya kita tidak sepaham, nih Bapak Ibu ya, perhatikan nih buat adik-adikku sekalian, para santri-santriwati. Kalau kalian nanti tidak sepaham sama orang, jangan langsung main bahasa-bahasa kasar. Jangan langsung menjat orang. Kalau kita tidak sepaham, sampaikan dalilnya, sampaikan ilmunya. Tidak usah memprovokasi. Apalagi membubarkan kajian orang. Misal. Jangan, itu tidak baik. Ya. Ya kemarin seperti ada pengajian kan dibubarkan. Itu sebenarnya sikap yang tidak baik Bapak. Tidak mencerminkan dirinya itu seorang muslim. Siapa sih di dunia ini yang pendapatnya semuanya sama? Siapa sih kita di dunia ini semuanya pendapatnya sama? Tidak ada Bapak Ibu. Para ulama-ulama kita terdahulu ketika mereka berbeda pendapat, bukan main bubar-bubarkan pengajian, bukan main memprovokasi orang. Bagaimana caranya? Dia mengeluarkan hujahnya. Dia bikin kitab Bapak Ibu, dia tulis itu jawabannya. Pendapat si ini dia bantahannya. Dibikin seperti itu. Begitulah sikapnya seorang muslim. Tidak main bubar-bubarkan, mentang-mentang pengikutnya nih misalkan di Indonesia banyak, terus lalu kemudian seenaknya begitu membubarkan pengajian orang. Kalau kita beda pendapat, tunjukkan hujahnya. Tunjukkan dalilnya gitu saja. Kalau misalkan kita berbeda, silahkan tunjukkan dalilnya katanya. Tunjukkan dalilnya. Kalau misalkan dalilnya itu sahih, ya, hadis-hadisnya itu sahih, maka mereka yang akan pertama kali melakukannya. Mereka akan pertama kali berada di saf terdepan untuk melakukan sunnah tersebut Bapak Ibu. Mereka hanya membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalil, mereka tidak lakukan. Apakah pantas kita mengatakan, oh ini pengajian begini-begini, yang kesannya negatif begitu maksudnya? Kitanya saja yang bodoh Bapak Ibu. Jangan main otot, mainnya dalil. Agama itu dalil. Agama itu qala Allah, qala Rasul. Selesai Bapak Ibu. Wajib Bapak Ibu ya. Kita wajib menghormati para habaib Bapak Ibu. Wajib kita hormati mereka. Keturunan Rasulullah SAW. Wajib. Kita hormati mereka. Tetapi menghormatinya jangan berlebihan Bapak Ibu. Jangan berlebihan. Termasuk guru-guru kita, ya jangan berlebihan menghormati mereka. Apa yang berlebihan tersebut? Nah, terutama nih para santri.
Para santri yang berlebihan itu mereka apa namanya? Kalau gurunya, ustadznya datang, ya, digelarlah sajadah. Sajadahnya digelar dengan harapan dapat berkah tersebut, bekas injakan ustadz kita tersebut, habib kita atau kiai-kiai kita. Itu termasuk berlebihan, Bapak. Ketika sudah diinjak itu sajadahnya, ya, apalah namanya, mau sorban, mau sajadah, alas lah, diambillah sajadah tersebut lalu kemudian kita cium-cium dengan harapan mendapatkan berkah. Apalagi dengan berkeyakinan begini dan begitu, itu tidak boleh, Bapak. Tidak boleh ya. Ibu jangan salah kaprah dulu ya. Kita wajib menghormati mereka, tetapi jangan berlebihan. Ya walaupun bagaimanapun itu mah Habibnya ya. Mau Habib yang bahasanya kasar, mau Habib yang misalkan apa sikapnya, akhlaknya tidak baik, tetap kita hormati mereka, tetapi jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang misalkan mereka ini keturunan Nabi, mengaku keturunan Nabi, ya jangan seenaknya seperti itu. Ada juga yang kadang kan ceramah ya oknum sajalah ini mah Bapak Ibu ya. Ada ceramah menghujat pemimpin. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau misalkan dia baca hadis, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, kata Rasulullah, dan taat kepada pemimpin kalian. Tidak boleh memberontak Bapak Ibu, tidak boleh menjelek-jelekkan pemimpin. Tuh, kan seperti ini hadis Rasulullah Bapak. Tapi ini mengaku dirinya keturunan, tetapi tidak mencerminkan bagaimana sikapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mencerminkan bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang seperti ini jangan diambil Bapak. Yang lain mah kita ambil, yang lain yang bagus-bagus nih kita ambil. Tapi sikapnya yang jelek ini, perkataan-perkataannya yang buruk, yang suka mencaci maki pemimpin, yang yang suka berbahasa kasar, janganlah Bapak Ibu ya, itu tidak baik. Jangan diikuti kalau misalkan sikapnya akhlaknya demikian. Tapi secara general Bapak Ibu, kita wajib menghormati mereka. Tapi masa iya sih mengaku keturunan Nabi, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan ya bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah ya sekarang Bapak Ibu fitnah kita sekarang, termasuk ini ya santri-santri kita kepada ustadz-ustadz kita yang di sini ya, jangan berlebihan. Mereka manusia biasa kok. Mereka ustadz-ustadz, ya, guru-guru kita yang memberikan kita ilmu, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ilmu kita. Tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kepada siapapun jangan berlebihan. Cara kita menghormati ulama, cara kita menghormati habaib, cara kita menghormati kiai-kiai kita, yaitu terutama untuk pelajar ini, dengan tidak mengikuti pendapatnya yang salah, dengan tidak mengikuti adabnya yang buruk, dengan tidak mengikuti kata-katanya yang kasar. Jangan mentang-mentang misalkan ibu ini keturunan Rasulullah misalnya, ibu seenaknya doang berkata hal-hal yang tidak baik begitu, mentang-mentang keturunan Nabi. Ketahuilah para bapak ibu ya, tidak ada jaminan ketika Anda menjadi habib ya, Anda masuk surga, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan ya. Ketika Anda misalkan seorang habib lalu kemudian Anda terbebas dari azab kubur begitu, enggak ada. Jadi jangan bangga lah sama keturunan, enggak usah bangga. Yang harusnya ya, yang kita introspeksi diri kita ini, apakah kita sudah benar-benar bertakwa? Apakah adab kita ini sesuai dengan adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita? Allah kan tidak melihat bagaimana kita, apakah habib, apakah gus, apakah ustadz, tuan guru, kiai, buya. Tidak melihat itu Bapak Ibu. Tidak, demi Allah. Tidak melihat itu. Allah mah tidak melihat yang demikian. Allah lihat bagaimana ketakwaan kita. Allah lihat ketakwaan kita, bagaimana hati kita.
Itu yang dilihat. Lalu kemudian bagaimana coba Rasulullah akhlaknya luar biasa. Akhlak Rasulullah itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak menyakiti orang, tidak berkata-kata kasar. Ini mah Masya Allah. Tidak mencerminkan ya dirinya sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah dia. Kenapa? Karena manusia biasa Bapak Ibu. Manusia biasa. Oleh karenanya kita tidak boleh berlebihan. Nah, ada memang oknum ya yang mengaku dirinya Habib. Mudah-mudahan benar kah Habibnya, alhamdulillah. Nah, yang mengaku demikian, tetapi masya Allah sama sekali tidak mencerminkan. Bisanya kan banyak, ada juga ya oknum banyak menghujat orang yang tidak sepaham dengan dia. Kalau sekiranya kita tidak sepaham, nih Bapak Ibu ya, perhatikan nih buat adik-adikku sekalian, para santri-santriwati, kalau kalian nanti tidak sepaham sama orang, jangan langsung main bahasa-bahasa kasar. Jangan langsung menjat orang. Kalau kita tidak sepaham, sampaikan dalilnya, sampaikan ilmunya, tidak usah memprovokasi. Apalagi membubarkan kajian orang, misal. Jangan, itu tidak baik. Ya. Ya kemarin seperti ada pengajian kan dibubarkan. Itu sebenarnya sikap yang tidak baik, Bapak. Tidak mencerminkan dirinya itu seorang muslim. Siapa sih di dunia ini yang pendapatnya semuanya sama? Siapa sih kita di dunia ini semuanya pendapatnya sama? Tidak ada Bapak Ibu. Para ulama-ulama kita terdahulu ketika mereka berbeda pendapat, bukan main bubar-bubarkan pengajian, bukan main memprovokasi orang. Bagaimana caranya? Dia mengeluarkan hujahnya. Dia bikin kitab Bapak Ibu, dia tulis itu jawabannya. Pendapat si ini dia bantahannya. Dibikin seperti itu. Begitulah sikapnya seorang muslim. Nah, kalau sikapnya seperti ini, nah itulah sikap yang mencerminkan bagaimana sikapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak main gerusuk-gerusuk, Bapak Ibu, tidak main bubar-bubarkan, mentang-mentang pengikutnya di misalkan di Indonesia banyak, terus lalu kemudian seenaknya begitu membubarkan pengajian orang. Nah itu tidak boleh. Nah tidak mencerminkan itu mah ya, apalagi ya, ya yang itu mah kita jangan ikut-ikutan. Pokoknya ini kalian ya para santri ya, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beda pendapat, tunjukkan hujahnya. Tunjukkan dalilnya gitu saja. Yang mereka bubarkan ini ya, pengajian yang mereka bubarkan ini kalau tidak salah, kalau tidak salah ya saya dengarkan pendapat-pendapat mereka itu, kalau misalkan kita berbeda, silahkan tunjukkan dalilnya katanya. Tunjukkan dalilnya. Kalau misalkan dalilnya itu sahih, ya hadis-hadisnya itu sahih, maka mereka yang akan pertama kali melakukannya. Mereka akan pertama kali berada di sak terdepan untuk melakukan sunnah tersebut Bapak Ibu. Mereka hanya membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalil, mereka tidak lakukan. Apakah pantas kita mengatakan, oh ini pengajiannya pengajian begini-begini, yang kesannya negatif begitu maksudnya? Kitanya saja yang bodoh Bapak Ibu. Kitanya saja yang mengikuti apa kata ustadz kita ini. Ustadz kita mengatakan ada oknum lah ya, ada oknum yang mengatakan oh ada pengajian di tempat ini. Karena apa? Dia menyimpang begini. Lalu didatangkanlah masa bubarkan pengajian tersebut. Ini bagaimana ini sikap seperti ini? Anda berdosa nanti kalau misalkan suka mengarahkan masa untuk membubarkan pengajian. Orang mengatakan kalau Allah kalau Rasul. Masa dibubarkan begitu saja? Oh dia mau begini soalnya pendapatnya. Ya wajar kalau beda pendapat. Tunjukkan dalil kita kepada mereka. Bapak Ibu selesai. Sebenarnya mah gampang. Jangan main otot. Mainnya dalil. Agama itu dalil. Agama itu qala Allah, qala Rasul. Selesai Bapak Ibu. Paham sampai di sini? Sekali lagi ya. Siapapun dia. Mau Habib. Mau Gus. Mau apa. Jangan ikuti dia kalau dia salah Bapak Ibu.
Ya. Ada juga kan orang mengatakan, kami yang kami ini adalah keturunan Nabi. Kami yang akan mensyafaat kamu nanti di akhirat. Jangan percaya yang demikian Bapak Ibu. Pedenya pede sekali ya mengatakan demikian. Tapi kalau benar misalkan ya orangnya soleh, perkataannya bagus, sikapnya luar biasa, insya Allah nanti Bapak Ibu kalau Ibu cinta kepada mereka orang-orang seperti ini, Ibu akan bersama mereka nanti di akhirat. Kalau Ibu misalkan cinta buta kepada Habib, padahal ya orang tersebut misalkan tidak semua Bapak Ibu ya, banyak kok Habib-Habib yang baik. Banyak Habib-Habib yang baik Bapak Ibu, yang sikapnya bagus, yang bahasanya bagus Bapak Ibu banyak. Ini misalkan ada oknum Bapak Ibu. Ibu cinta buta lantaran dia itu Habib. Ibu mau masuk surga misalkan sama Habib ini. Bagaimana ceritanya Bapak Ibu? Dia saja mengajarkan ibu dengan sikap yang tidak baik. Nah, lalu kemudian misal ini Bapak Ibu. Dia pengajian sambil ngerokok misal Bapak Ibu. Bayangin nggak Bapak Ibu? Kebayang kalau misalkan rokok. Kalau misalkan rokok ada zaman Rasulullah. Rokok ada zaman Rasulullah Bapak Ibu ya. Rasulullah setelah berkhutbah ini misal. Kumpul-kumpul dengan para sahabat. Terus sambil ngerokok, turun wahyu Rasulullah menyampaikan terus sambil ngerokok. Kebayang nggak sama kita Bapak Ibu? Nggak bakal kebayang atau kalau saya mah, kalau ibu mah barangkali panginten lah kebayang atau enggak kebayang. Ya kan enggak. Bayangin Bapak Ibu, Abu Lahab, ya, Abu Jahal, sama-sama dedengkot kafir Quraisy itu. Mereka berkumpul membicarakan bagaimana progresnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara menyiksa umat-umatnya Muhammad sambil merokok. Kebayang tidak? Kebayang, ya. Ya bisa jadi mungkin sifat rokok seperti itu. Ini mah apa ya? Terlepas dari hukum rokok ya, terlepas dari hukum rokok. Nah itu jawaban dari saya Bapak Ibu.